Ini seriusan, Advan jualan laptop barunya dengan chipset paling ngebut ya, yang biasanya tuh di pasaran harganya 10 jutaan, tapi Advan bisa jual cuma 7 jutaan aja. Kalian pasti penasaran banget nih, saksikan video ini sampai habis ya. Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, di sebelah saya ini ada produk terbaru dari Advan lagi, yaitu laptopnya. Yang ini bukan sekedar laptop teman-teman ya, ini adalah laptop gamingnya, yaitu Pixwar X Transformer. Dan kalau kalian beli ini, nggak bakalan nyesel. Harganya mulai 7 jutaan, kemudian performanya ngebut di kelas harganya. Mulai dari prosesornya dan yang lain-lain, ini paling ngebut. Kalian pasti penasaran nih, gimana bentuk desainnya, apa yang dapat dalam paket penjualannya, gimana performanya. Nah, sebelum kita review, kita unboxing dulu teman-teman ya. Kita mau pindah dulu kamera ke atas buat unboxing, habis itu kita review. Ini laptop keren banget. Oke, kita sudah di meja unboxing dan ini tampilan boxnya ya, keren banget ya, Advan Pixwar Transformer. Dan kalau kalian lihat bagian belakangnya, ini wow, ya keren juga nih, packagingnya aja sekeren ini, apalagi dalamnya ya, dengan warna hitam dan warna goldnya nih, keren banget nih Advan ya. Emang nih, Advance. Oke, kita sudah buka, ini masih baru ya teman-teman ya, kita buka dulu nih. Oke, wow, ini dalamnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau pengiriman jarak jauh pasti aman banget. Oke, di dalamnya ini ada adapter chargernya ya. Nah, gini dong Advan. Sekarang kan sudah pakai USB Type-C. Kalau sebelumnya masih kayak colokan jadul gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat nih, dia outputnya maksimal di 100 watt. Wow, tinggi juga ya. Terus kita dapat kartu garansi sama buku manual teman-teman ya. Garansinya masih setahun ya. Dan wow, ini kita dapat stiker ya. Ini kalau kalian demen Transformer sih pasti senang banget nih. Ya, kita dapat stiker seperti ini. Kalian bisa tempel di meja kalian, di tembok kalian, atau di helm kalian bisa juga. Dan ini dia. Wow. Keren banget desainnya ya. Saya kira desainnya biasa. Lubangnya tuh loh. Lubang anginnya. Wow. Ini bentuknya juga beda. Tuh. Harga 7 jutaan sekeren ini. Wow, keren. Kita kletek dulu bagian atasnya ya. Oh, good job Advan ya. Emang saya kira laptop biasa aja gitu ya. Keren banget gitu. Nih desainnya. Ada Advan Transformer Ones. Ini yang bikin keren ya. Ini kalau dipakai kayak tema-tema lambu gitu atau apapun yang racing juga masuk nih. Nih bagian belakangnya seperti ini, bawahnya maksudnya. Tuh. Wow, kita coba lihat dalamnya teman-teman ya. Ini juga tipis ya, tuh. Port-portnya juga lengkap, ntar kita bahasnya lebih detail. Dan kalau kita buka nih. Oke. Wah, full size cuy. Ada numpadnya. Wow, dan ini keren banget. Sumpah, harga 7 jutaan sekeren ini, keren. Nih teman-teman tuh. Nih, kalau kalian temen gaming harga 7 jutaan ini sih, ya ketimbang Work Plus yang sebelumnya ini sih keren banget teman-teman ya. Wow, good job Advan. Kita langsung aja hidupin. Nah, itu dia buat video unboxingnya. Selanjutnya kita bahas untuk desain laptopnya. Menurut saya ini gaming ya. Bentuknya beda sama kayak AI Gen beda. Work Plus yang Pro juga beda. Seri-seri bawahnya juga beda. Build quality-nya ini mantep banget, berasa solid, apalagi material bagian covernya ini metal. Nah, untuk warnanya sendiri, laptopnya itu biasanya kan kalau gaming-gaming itu warna hitam atau grey atau kegelap-gelap gitulah untuk warnanya. Tapi yang ini beda ya. Advan ngasih warna hijau Tosca metalik teman-teman ya. Dan sebenarnya ini juga minim dengan aksen gamingnya. Biasanya kan aksen gaming itu merah-merah gitu, ini beda teman-teman ya. Nah, ini lebih kebanyakan aksen transformernya, terutama di bagian cover ini ya, depannya ini gaming. Emang bukan
gaming-gaming banget, tapi ke transformer banget ya. Dan kalau kita lihat bagian dalamnya juga banyak aksen-aksen transformer, dan ini teksturnya juga bukan yang gambar gitu ya, tapi dia emang dikasih kayak ya tekstur-tekstur yang bisa disentuh gitu, terasa di tangan teman-teman ya, bukan sekedar lukisan-lukisan biasa gitu. Nah, di bagian belakangnya, itu bawahnya ini juga ada aksen-aksen transformer ya, dari aksen-aksen buang-buangan anginnya itu ya teman-teman. Jadi emang aksen transformer banget ya. Nah, desain seperti itu pasti ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget teman-teman ya. Karena emang ya terlalu banyak transformernya, banyak orang yang mungkin suka dan banyak juga orang yang nggak suka. Jadi untuk masalah desain ya tergantung selera teman-teman. Kalau nggak pengen nyobain ini, bisa nyobain yang seri-seri lainnya. Tapi kalau yang demen transformer, pasti bela-belain beli ini ya. Lanjut kita bahas untuk dimensinya. Nih, untuk beratnya dia juga nggak berat ya, cuma di 2 kg dengan tebal di 18 mili aja, panjangnya di 35 cm dan lebarnya di 26 cm. Dan untuk nyalain laptopnya gampang, misalkan tombolnya ada di sebelah kanan ini, tapi Advan ini bikinnya di tengah-tengah jadi gampang buat aksesnya. Lanjut kita bahas untuk displaynya. Nah, ini ya displaynya seperti ini. Ya, untuk yang ini nggak bisa di fullin ya, karena dia terbentuk sama bodinya ini. Nah, di sini tuh untuk layarnya ukurannya di 15,6 inch. Panel yang dipakai ini IPS, tipenya layarnya itu adalah match, jadi nggak mantul cahaya gitu. Resolusinya di Full HD 1920 x 1080 pixel, rasionya di 16:9, dan sayangnya buat laptop gaming ini refresh rate-nya masih standar di 60 Hz. Nah, berdasarkan pengecekan layarnya di website Panellook ya, di sini tuh laptop ini belum 100% sRGB dan brightness-nya ada di 260 nits. Nah, dengan akurasi warna yang kurang, ya menurut saya sih kurang oke buat editing foto atau buat editing video. Nah, kurang nyaman menurut saya. Kalau aja dikasih layarnya touchscreen yang Evox 16, ini sih keren banget teman-teman ya. Apalagi harganya bisa 7 jutaan. Nggak mungkin ya, yang Evox 16 aja harganya di 7 jutaan teman-teman ya. Ya, balik lagi ada harga, tapi bisa ngasih spek yang mumpuni teman-teman ya. Nah, di sini tuh untuk layarnya bezelnya juga tipis, kiri kanannya tipis. Kemudian kalau bagian atasnya nih sedikit tebal dan bagian bawah juga tebal, ada logo Advan di sini. Nah, untuk bagian atas ini sini tuh ada kamera, dan di sini tuh ada buat penutup kameranya juga atau webcamnya teman-teman ya. Dan hasilnya ya lumayan lah buat zoom, buat meeting udah cukup oke. Nah, sampel kameranya dari Advan Pixwar Transformer seperti ini. Oke, ini dia hasil kamera dari Pixwar Transformer teman-teman ya. Kita ngerekamnya di 720p 30 fps, hasilnya seperti ini. Nah, menurut teman-teman gimana hasil kameranya? Kalau saya sih udah cukup banget ya, dan suara mic-nya juga langsung dari laptopnya, maksudnya ke kamera lagi sih. Nah, gimana teman-teman untuk hasil kameranya? Bagus atau enggak? Silahkan komen di bawah. Kita lanjut buat pengujian berikutnya lagi. Lanjut ke bagian keyboardnya. Ini yang keren juga ya, dia sudah full size keyboard yang ada tombol numpad-nya. Terus untuk tombol arahnya juga ini dibuat lebih luas, karena kalau buat gaming, kalau tombolnya dimepetin ke atas, tombol arahnya ini ya bakalan sempit teman-teman. Tapi di sini tuh Advan bikinnya agak ke bawah dikit ya. Oke, dan di sini tuh selain itu juga backlightnya ada di sini, tapi bukan tipe RGB. Kalau sih kasih RGB warna hijau sih menarik teman-teman ya. Dan di sini tuh backlightnya hanya warna putih dengan 2 kecerahan warna aja. Nah, kita coba untuk ngetik dokumen, ini udah enak banget ya. Kita pakai buat ngetik script juga enak pakai ini, dan palm rest-nya juga luas, jadi nggak ada komplain sama sekali. Nah, untuk touchpad-nya gimana bang? Untuk touchpad-nya ini menurut saya kurang lebar ke kanan ya, karena kalau dia ngambil ke kanan lagi talang sama tombol arah. Tapi is oke lah ya, segini udah cukup banget. Tapi kurang lebar dikit, cuma ada tombol arahnya. Tapi is oke lah untuk segini, kita pakai buat ya buat naik turun masih oke, gesturnya juga oke, sensitifnya juga enak teman-teman ya, sudah support buat Windows gestur juga, dan kliknya juga nggak begitu keras ya. Dan kalau kalian merasa kurang nyaman sama touchpad-nya ya kalian tinggal pakai mouse tambahan aja. Yuk kita bahas untuk bagian portnya sendiri. Ini tergolong lengkap ya. Jadi sisi kanan itu ada Kingston lock, ada audio combo jack 3,5 mili, kemudian ada USB Type A 3.2 Gen 1, ada USB Type A lagi ya, sini 2.0, dan ada juga nih slot SD card-nya.
Untuk di sisi kirinya ada USB Type-C 3.2 Gen 1. Ini udah full function ya, bisa power delivery, DisplayPort, charger, dan data. Terus ada HDMI 2.1 dan ada USB tipe E 3.2 Gen 2, dan di sini tuh ada USB Type-C 3.2 Gen 2 yang udah support full function juga. Nah, untuk bagian belakangnya ini udah ada dua lubang angin ya yang lumayan besar, dan laptop ini tuh udah dilengkapi sama dual cooling, jadi adem nih. Nah, lanjut untuk konektivitasnya. Di sini tuh sudah menggunakan Wi-Fi 6, kemudian sudah menggunakan Bluetooth 5.3. Kalau untuk speakernya ini udah dual speaker, dan ini ada di bodi samping-sampingnya. Nah, untuk suaranya sih udah bagus dan kencang. Sampel suaranya tuh seperti ini. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, performanya. Nah, untuk performanya sendiri, dia pakai prosesor yang ngebut, AMD Ryzen 7 6800H. Ini pabrikasinya di 6 nanometer, punya 8 cores dan 16 thread. Boost clocknya maksimal di 4,7 GHz dan TDP-nya up to 45 watt. Dari prosesor ini lebih kencang ya dibanding Advanced Pixel War yang sebelumnya launching. Tapi laptop ini tuh nggak punya GPU yang terpisah. Jadi pakai integrate GPU AMD Ryzen 680M. Untuk RAM-nya sendiri, dia juga besar teman-teman ya, 16 GB dual channel DDR5 SODIMM, yang dimana ini bisa nih kalau kalian mau upgrade juga. Untuk SSD-nya juga besar, 512 GB PCI Gen 3. Nah, ini juga ada slot M.2 tambahan ya, dan ini kalau kalian misalkan mau nambah storage, bisa juga. Kita juga coba nih untuk Crystal Ditch Mark-nya. Score read-nya dapat di 3200-an, dan write-nya dapat di 2282. Nah, untuk pengetesan di sini itu kita coba Cinebench R23. Jadi, untuk multicore-nya itu dapat skor di 12 ribuan, dan di sini untuk single core-nya dapat skornya di 1200-an poin, dan ini besar ya. Nah, sedangkan kita uji coba buat 3D Mark Steel Nomad, di sini dapat skor 2169 poin, sedangkan PC Mark 10 di 4000-an poin. Ya, dari testing ini udah terasa kencangnya. Kita buat testing gaming, lanjut. Oke, itu dia buat testing benchmark-nya, dan skornya lumayan tinggi teman-teman ya. Dan kita uji buat gaming. Di sini tuh kita testing game Genshin Impact aja dulu. Untuk game yang lain bakalan kita uji coba di video berikutnya. Nah, kita pakai settingan grafis quality-nya di medium, dan FPS-nya dapat di 60 fps ya. Kalau naikin paling tinggi di high, kita coba lah ya, pakai di high dulu. Apakah bisa di high? Nah, kalau di high ini rata-rata di 40 fps ya. Ini lawan musuh gini aja sih. Saya emang jarang banget sih main game ya, teman-teman. Ini settingan high ya, dapat di 40 fps. Pindah-pindah karakter masih lancar di sini, masih aman. Itu ya, masih enak. Secara grafis juga masih enak, cuma kadang-kadang ada frame drop dikit ya. Nih, dapatnya di 40 fps-an. Nah, kalau misalnya nih, coba rubah ke medium bang. Oke, kita coba rubah ke medium, settingan, habis itu kita ke grafis, kita pindah ke medium. Nah, kalau di medium ini dia naik fps-nya ya, jadi 50-an fps. Kita coba main dulu. Kalau ini sih rata-rata dapat 50 fps ya. Kalau di 40 fps tuh settingan high ya untuk grafisnya. Ya kayak gitu deh untuk main game Genshin Impact. Enak-enak aja di AMD Ryzen ini. Nih, AMD Ryzen 7 6800H. Pindah karakter juga enak.
Rata-rata FPS tepatnya di 50-an FPS kalau di saya testingnya. Oke, gitu aja untuk testing gaming. Kita lanjut buat pembahasan berikutnya lagi. Nah, dari pengujian tadi, untuk suhunya sendiri tuh main game nih nggak terasa panas teman-teman ya, masih di batas aman. Suhu CPU maksimalnya di 80 derajat Celcius, yang kalau suhu permukaan bodinya, bagian keyboardnya ya lumayan hangat aja ya. Dan di sini tuh untuk bagian exhaust juga lumayan hangat. Tapi yang lainnya sih masih aman-aman, seperti keyboard bagian bawahnya aman aja. Cuma di bagian keyboard bagian atas tuh emang sedikit panas teman-teman ya. Dan ini jangan khawatir, kalian pakai ngebut gaming pun atau main game seharian aman banget. Kalian tinggal colokin charger karena dia sudah dual fan, jadi nggak bakalan panas. Nah, untuk menunjang kerjaan-kerjaan tadi, untuk baterainya sendiri, ini di 58 watt hours ya, ini awet banget. Untuk browsing, nonton YouTube, ngetik-ngetik dokumen, di mode baterai yang ships, ini sejam tuh hanya berkurang di ya 12% gitu. Kalau dipakai seharian, ini bisa 12 jam. Dan ini mantap banget ya, chargingnya juga besar. Biasa kan di bawah 100 watt, tapi kali ini Advan bisa ngasih 100 watt. Dan chargingnya juga kenceng. Untuk ngecas 30 menit, ini udah ngisi 50%-an. Dan kalau sampai 100% hanya butuh waktu 1 jam aja. Dan yang keren, nah ini sudah USB Type-C. Kalau dulu kan masih cocok-cocokan biasa gitu. Nah, untuk kesimpulannya gimana bang? Nah, memang sih laptop yang ini udah keren, desainnya solid dan emang kokoh banget. Jadi kalau kalian demen desain Transformer, ini bukan jadi masalah. Kalau kalian nggak suka desain Transformer, bisa ambil yang AI Gen atau yang Work Pro yang Plus ya teman-teman ya. Dan modal 7 jutaan, kalian udah dapat laptop prosesor yang paling kencang nih di levelnya ya, di level harganya. Mulai dari pakai Ryzen 7 6800H dengan RAM yang besar juga 16 GB dan storage 512 GB. Bisa di-upgrade semuanya. Untuk editing video atau gaming ini udah aman, portnya juga udah lengkap, baterainya sudah awet, plus chargernya sudah kencang. Cuma di sini tuh ada kelemahannya. Ya, paling banyak yang komen kelemahannya teman-teman ya. Kelemahannya yaitu GPU-nya nggak eksternal gitu. Jadi masih integrate GPU gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk GPU-nya udah kenceng. Kita sudah uji gaming, kita udah uji benchmark gitu, dan cukup oke lah ya di harganya. Apalagi Advan bisa bikin laptop gaming yang kolaborasinya dengan Transformer dengan harga yang bisa dibilang nggak masuk akal. Yang pertama kali launching harganya 3 juta ya yang Advan Transformer. Saya kira nggak bakalan ngeluarin tipe Transformer. Mungkin karena itu penjualannya banyak yang nyari, makanya Advan pede banget masukin yang seri ini. Dan menurut saya seri ini emang ngebut. Kalau yang sebelumnya kan masih Intel Celeron kalau nggak salah ya. Nah, kalau kalian pengen beli laptop yang Advan ini, harga 7 jutaan ini, bisa cek link yang ada di deskripsi. Segitu dulu untuk video Gadget Max. Kalau Gadget Max ada salah ucap, salah kata, atau ada salah informasi, bisa komen di bawah teman-teman ya. Nah, segitu dulu untuk video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lain lagi. Yo!